Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, selamat bergabung dulu di kelas saya dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Desa. Pada hari ini kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Atau mungkin teman-teman pernah dengar kata APBDes. APBDes merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang, baik itu uang dari APBN, APBD, maupun APBDes-nya sendiri. Oke, dalam APBDes ini berisi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Sebelum masuk ke pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, perlu teman-teman paham fungsi dari adanya APBDes itu, yakni pertama sebagai alat perencanaan. Nah, anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan oleh desa, beserta rincian biaya yang dibutuhkan serta rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh desa. Yang kedua, itu sebagai alat pengendalian. Maksudnya di sini adalah anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Dengan menggunakan anggaran, dapat kita ketahui bagaimana sih kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh desa atau yang diwakili oleh pemerintah desa tersebut. Dengan demikian, akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi dari pemerintah desa tersebut. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi, serta memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Fungsi anggaran selanjutnya adalah sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Yang kelima, sebagai alat penilaian kinerja. Nah, artinya di sini adalah perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Nah, kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan seberapa besar sih target anggaran yang dilaksanakannya. Nah, berarti untuk sebagai alat penilaian kinerja, anggaran itu misalnya teman-teman punya anggaran, nah kemudian apakah anggaran itu sudah terrealisasi enggak? Nah, sudah terpenuhi enggak target-target yang diinginkan dari yang dianggarkan? Capaiannya sudah berapa persen? Gitu. Yang terakhir, sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif maupun efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik. Kemudian, manfaat anggaran desa, di mana anggaran desa di sini sangat bermanfaat bagi baik itu pemerintah desa maupun masyarakat. Anggaran desa disusun mempunyai dasar dan tujuan untuk memenuhi
pembiayaan pembangunan, sumber-sumber dananya untuk pembangunan tersebut. Yang diantaranya sebagai panduan bagi pemerintah desa, sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya, bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan, memberikan wewenang pada pemerintah desa, memberikan arah bagi pemerintah desa, menggambarkan kebijakan pembangunan desa, serta melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip penganggaran desa. Ini berdasarkan Wahyudin 2011. Nah, di mana sebelumnya saya sudah membahas tentang pertemuan sebelumnya tentang asas pengelolaan keuangan desa. Yang mana asasnya adalah yang pertama transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan prinsip-prinsip penganggaran desa. Pemerintah desa harus transparan, akuntabel, partisipatif masyarakat ditingkatkan, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif juga. Langsung pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, up to date. Profesional, menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya. Selanjutnya, peran masyarakat dalam penyusunan APBDes. Nah, peran masyarakat dalam penyusunan APBDes ini saya mengutip dari bukunya Sujarweni tahun 2015, di mana pelaksanaan anggaran tersebut berperan sebagai pengawas pelaksanaan anggaran. Kemudian untuk membuktikan fakta atau jika terjadi penyimpangan. Kemudian memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran. Nah, kalau ada hal yang ingin dikerjakan ketika anggaran sudah dilaksanakan, maka anggaran tersebut juga dapat diusulkan sebagai usulan perubahan anggaran. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin, serta memberikan penghormatan atas keberhasilan baik itu pemerintah desa maupun keberhasilan BPD sebagai pengawas pelaksanaan anggaran. Kemudian tahap penyusunan anggaran. Nah, tahap penyusunan anggaran di sini, yang pertama penyusunan rancangan. Nah, penyusunan rancangan anggaran yang pertama disusun dan diajukan oleh kepala desa dan BPD. Sebaiknya dikonsultasikan juga kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat, atau biasa kita kenal dengan kata musrembang. Baik itu musrembang tingkat dusun maupun musrembang tingkat desa. Kemudian hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran. Nah, pembahasan anggaran ini poin selanjutnya adalah pembahasan anggaran. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian masuk ke tahap persetujuan dan pengundangan anggaran desa. Nah, di sini apabila anggaran desa yang disempurnakan telah disetujui, maka anggaran desa tersebut bisa disetujui. Nah, itu adalah wewenang dari kepala desa setelah berkoordinasi dengan BPD. Sehingga tahap terakhir adalah penetapan peraturan pelaksanaan anggaran desa. Nah, pada tahap ini
Pada tahap ini terbentuklah APBDes. Oke. Selanjutnya komponen dalam APBDes. Di antaranya adalah pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan desa itu terdiri dari pendapatan asli desa, di antaranya hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya partisipasi masyarakat, dan pendapatan lainnya. Kemudian ada pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer di sini mungkin teman-teman pernah dengar kata dana desa. Nah, dana desa itu masuk ke pendapatan transfer. Itu dana desa itu yang bersumber dari APBN. Nah, ada juga bagi hasil pajak daerah, kemudian alokasi dana desa yang bersumber dari APBD, serta bantuan keuangan baik itu dari APBD dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kelompok pendapatan lain-lain seperti hibah dan sumbangan, langsung adanya kontrak dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa tersebut. Nah, poin kedua itu adalah belanja desa. Belanja desa itu terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga. Nah, maksud bidang tak terduga di sini adalah kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, seperti kegiatan sosial bencana. Terakhir adalah pembiayaan. Pembiayaan di sini adalah yang pertama adalah penerimaan pembiayaan dan yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Teman-teman dapat melihat bahwa kalau penerimaan pembiayaan diantaranya adalah silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Nah, langsung kalau untuk pengeluaran pembiayaan diantaranya adalah pembentukan dan penambahan dana cadangan atau penyertaan modal desa. Nah, atau pembayaran hutang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.